A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah dengan rahmat dan inayahnya, alhamdulillah hari ini di detik ini kita masih bisa bertatap muka meskipun tidak secara nyata. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau, alhamdulillah kita masih bisa dan menikmati iman serta Islam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ustaz Zapaija selaku dosen pengampu mata kuliah membaca teks ilmiah. Yang saya hormati seluruh dosen STKP Al-Hikmah. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Teman-teman sekalian, di zaman ini, di era globalisasi, sudah menjadi hal yang umum jika mahasiswa atau masyarakat sudah tidak membaca buku, atau minat dalam membaca buku sangat minim. Padahal kita sebagai manusia dan juga mahasiswa khususnya sangat diwajibkan untuk belajar dan belajar dan belajar. Dari mulai kita lahir sampai nanti kita meninggalkan dunia, kita tetap memiliki kewajiban untuk belajar. Karena tidak akan sampai berakhir ilmu Allah. Sekalipun kita setiap hari belajar, setiap hari mempelajari yang baru, ilmu Allah tetap masih lebih banyak. Salah satu yang menjadi metode dalam belajar atau mempelajari hal baru atau menuntut ilmu adalah membaca buku. Nah, dalam membaca buku sendiri pun banyak kendala-kendala yang mungkin dirasakan oleh teman-teman dan saya pribadi juga. Mulai dari lingkungan sekitar atau dari diri pribadi. Nah, karena pentingnya membaca buku dan banyak kendala dalam membaca buku, nah, atas dasar itu saya Muhammad Sanusi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020 ingin memberi beberapa tips yang saya rasa sangat berpengaruh dan ampuh dalam meningkatkan minat baca teman-teman semua. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian. Yang pertama yang saya lakukan dalam memulai minat baca adalah mencari buku yang memiliki tema yang sesuai dengan selera kita. Misalnya, kalau teman-teman atau masyarakat hobi dalam bidang sepak bola atau olahraga, kita usahakan cari buku-buku yang bernuansa sepak bola tersebut, olahraga tersebut, supaya di dalam diri kita terangsang untuk membaca atau mengetahui apa yang ada di buku tersebut. Mungkin tentang peraturan sepak bola atau sejarah sepak bola dan semacamnya. Karena kita pun pasti ingin tahu apa sih yang sedang kita senangi ini, apa sih selera kita tuh secara detail. Jadi nggak sekedar kita tahu atau sekedar kita suka sama hal tersebut, kita juga ingin tahu. Jadi cari dulu buku yang sesuai dengan selera kita, temanya sesuai dengan selera kita. Yang kedua, karena kita masih tahap belajar untuk menyukai buku, dan ini adalah upaya untuk meningkatkan minat baca, cari buku yang tidak terlalu panjang dulu atau buku yang tidak terlalu tebal, karena pasti kita bakal cepat ngerasa bosan dan akhirnya berdampak pada buku-buku selanjutnya. Kita ngerasa bosan dan terus bosan. Kalau kita membaca buku yang minim dulu, yang tipis dan juga kata-katanya tidak terlalu panjang, dan kita bisa menyelesaikan buku itu, entah itu dalam waktu 1 hari, atau 1 minggu, atau 1 bulan, kita akan memiliki rasa kebanggaan, atau rasa senang. Oh, ternyata saya bisa membaca buku loh, saya bisa menyelesaikan 1 buku. Dan mungkin di buku tersebut, kalian merasakan manfaat yang sangat tinggi, sangat maksimal. Dan itu memancing diri kalian agar membaca buku yang lain, yang lebih tebal kah, atau yang lebih panjang, atau yang lebih berat pembahasannya. Kalau kalian memulai membaca buku dari buku yang tebal dan pembahasan yang berat terlebih dahulu,
dikhawatirkan kalian dan saya pribadi akan capek duluan. Akhirnya malas untuk membaca buku dan menganggap bahwa semua buku sama-sama membosankan, sama-sama udah dibaca tapi nggak ada hasilnya. Selanjutnya adalah dengan niat dan niat yang baik. Dalam Islam kita diajarkan memulai sesuatu dengan hal yang baik ya, dengan bismillah, dengan doa, dan diakhiri dengan yang baik pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena membaca buku salah satu ibadah, salah satu hal yang bisa mendatangkan pahala, usahakan niat kita pun baik. Kalau kita membaca buku pelajaran, usahakan niat kita bukan hanya untuk tahu isi buku tersebut, tapi untuk mengamalkannya dan bisa untuk menyampaikan atau mengajarkan kepada orang lain. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bisa disebarluaskan. Nah, perbaiki dulu niat kita atau rubah dulu niat kita, bukan untuk menaklukkan buku tersebut. Misal kita melihat buku 100 halaman atau melihat buku 1000 halaman, kita ingin membaca karena kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa untuk membaca buku tersebut. Mungkin ingin dipandang oleh orang lain, oh dia jago baca atau dia suka baca dan semacamnya. Jadi perbaiki dulu niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah kedepannya bahkan lebih berjalan baik. Selanjutnya, kalau teman-teman udah ngerasa bahwa niat teman-teman adalah baik dan teman-teman udah mulai suka sama buku, mulai baca buku, mulai untuk mencari referensi baru atau mencari hal-hal baru. Karena buku nggak cuma satu, ilmu nggak cuma satu. Setelah teman-teman bisa menyelesaikan satu buku, teman-teman punya niat yang baik, cari buku-buku yang lain, cari hal-hal menarik lain. Karena di dunia ini banyak hal menarik. Teman-teman bisa cari, teman-teman bisa baca yang lebih banyak dari yang udah teman-teman baca. Dengan begitu, teman-teman akan mencari terus dan terus. Teman-teman bakal terus membaca buku. Karena seperti yang tadi saya bilang, di dunia ini banyak sekali hal menarik, nggak cuma satu. Setelah teman-teman membaca satu buku yang menurut teman-teman menarik, setelahnya pasti bakal ada hal menarik lainnya. Misal di buku Bumi Cinta. Di Bumi Cinta ada penggambaran tentang negara Rusia. Ada penggambaran tentang negara Madinah. Mungkin setelahnya teman-teman tertarik dengan negara Rusia itu. Agar teman-teman membaca negara Rusia, sejarah negara Rusia atau kehidupan negara Rusia saat ini dan semacamnya. Setelah teman-teman membaca kehidupan negara Rusia saat ini, teman-teman ternyata menemukan hal menarik lagi, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman menemukan hal yang menarik di buku-buku tersebut atau di buku-buku yang teman-teman sudah baca dan yakin bahwa semua buku adalah menarik. Biasanya kita mahasiswa atau anak sekolah mendapat tugas atau mendapat hal yang perlu dikerjakan ya. Usahakan nanti ke depannya setelah teman-teman suka membaca buku, cari referensi atau cari sumber-sumber dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengerjakan tugas itu dari buku. Jangan langsung dari internet. Misal teman-teman punya tugas dalam menjawab pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan puisi? Teman-teman jangan langsung cari di Google apakah itu puisi. Tapi teman-teman bisa cari dulu, mungkin di buku adiknya, buku kakaknya, atau buku teman-teman waktu sekolah, SD, SMP, SMA. Pasti ada salah satu materi yang menjawab pertanyaan teman-teman tersebut. Dengan begitu, teman-teman bakal terus ngerasa nyaman, ngerasa dekat sama buku-buku. Dan biasanya jawaban-jawaban hasil dari buku bisa lebih baik dari internet. Karena di internet sumber-sumbernya banyak, dan yang menulis artikel di internet pun belum tentu orang yang ahli. Kalau di buku insya Allah orang yang ahli. Selanjutnya, setelah teman-teman suka dengan membaca buku, jadikan buku itu sebagai media rekreasi teman-teman. Jadikan membaca buku sebagai hobi teman-teman, sebagai media untuk relaksasi dari kesibukan yang kita jalani. Misal teman-teman kuliah 1 minggu. Di 1 minggu itu ada tugas 10 atau 15 atau 20 dan seterusnya.
di sela-sela mengerjakan tugas itu, teman-teman bisa untuk merefresh otak teman-teman dengan membaca buku. Karena nggak mungkin kalau kita lagi banyak tugas atau lagi banyak kerjaan, kita malah pergi main keluar atau malah jalan-jalan. Itu sangat membuang waktu kita. Jadi bagusnya jadikan buku tempat rekreasi kita untuk sekedar merefresh atau memberi udara segar kepada otak kita. Tips selanjutnya adalah membuat suasana atau tempat yang nyaman, yang menyenangkan, dan yang tenang. Kita nggak bisa memungkiri, sekalipun kita senang baca buku atau sudah menjadikan membaca buku itu hobi, kalau kita di tempat yang bising atau di tempat yang kurang menyenangkan, banyak pemandangan-pemandangan yang mengganggu, bisa menjadikan minat membaca kita menurun, atau niat kita mau membaca menjadi tidak ada, menjadi hilang. Jadi usahakan untuk memulai minat baca, kita cari tempat-tempat yang tenang atau mendukung di kegiatan membaca tersebut. Karena otak kita perlu yang tenang untuk menikmati membaca buku tersebut. Setelah teman-teman merasa memiliki tempat yang aman, nyaman, tenang, dan membahagiakan, dan teman-teman baca buku, insya Allah selain teman-teman dapat ilmu dari buku tersebut, teman-teman juga bakal merasakan kesenangan yang mungkin dirasakan sama teman-teman sendiri. Dan tips terakhir teman-teman dari saya ada 2 sih. Pertama adalah teman-teman cari komunitas atau teman-teman yang senang membaca juga. Cari mungkin di sekolahnya atau di kampusnya atau di lingkungan sekitar rumah orang-orang yang senang membaca atau ada komunitas membaca, komunitas literasi. Dengan teman-teman bisa gabung sama komunitas literasi tersebut, bisa untuk meningkatkan atau mendorong diri kita sendiri, dan bisa mendapat bantuan dorongan dari orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah membaca buku atau karya dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang kita idolakan. Misal kalau teman-teman senang main bola, suka sama Cristiano Ronaldo, ternyata Cristiano Ronaldo membuat satu buku. Nah, teman-teman langsung cari buku tersebut supaya teman-teman punya dorongan lebih, dorongan tambahan. Selain karena ingin tahu ilmunya, tahu sejarahnya, tapi teman-teman suka juga sama tokoh tersebut. Begitu teman-teman. Mungkin sangat-sangat umum juga teman-teman sudah dengar tips-tips dari saya tadi. Mungkin juga ada hal baru, mudah-mudahan. Dan yang paling penting, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada salah perbuatan, ada gerakan saya yang mengganggu konsentrasi teman-teman, atau kualitas video yang kurang baik. Saya harap enggak mengurangi esensi dari tips-tips tersebut. Kalau misalnya teman-teman bisa menerapkannya dan bisa untuk senang membaca buku, saya sangat bahagia, dan doakan juga saya supaya bisa senang membaca buku juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.